Jadi bisa dikatakan diputar. terlalu dini untuk kemudian menilai program makan bergizi gratis ini gagal. Kesehatan dirinya dan orang yang terjaga dengan gratis, Mhm. rumahnya bagus, sekolah rakyat dengan fasilitas pendidikan modern untuk orang miskin, koperasinya untung, dapat sisa hasil usaha pula anggotanya. Hmm. Ini cerita harus dilihat seperti itu, Prita. Iya, makan Pertama bergizi begini, gratis. sebenarnya pemotongan itu yang disasar tidak pernah memotong yang namanya inti dari pendidikan. Bos, tunjangan guru, ya tidak. Yang dipotong selama ini adalah inefisiensi yang berkaitan dengan rapat, perjalanan dinas, studi banding, seremonial itu yang dipotong. Pak Prabowo maunya orang miskin itu jangan cuma dikasih tempat berteduh, suruh masuk kamar, rombak ruangan di kamar itu. Perluas ruang meja makannya, perbanyak ruang tidurnya. Agar orang miskin bisa tidur layak, bukan sekedar berteduh sementara Ya. ketika ada hujan. Di sana pejabat-pejabat yang punya dapur yang banyak, Oh ya, oke. para relawan-relawan politik, bahkan polisi dan tentara, yang kemudian punya, yang mampu memiliki dapur-dapur yang banyak. Nah, itu bagaimana sebenarnya dalam rancangan buku putihnya? Halo, kita jumpa lagi di Penjaga Harapan bersama dengan saya Prita Laura. Mari sekarang kita bahas sesuatu yang lagi sangat meresahkan masyarakat dan juga netizen, yaitu makan bergizi gratis. Yang saat ini saya bersama dengan seseorang yang juga waktu itu menyusun buku putih mengenai makan bergizi gratis, serta saat ini menjadi kepala dari BP Tasken, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kemiskinan. Ya. Dan pernah juga menjadi anggota DPR. Nah, RI, ya. Mas Budiman Sujatmiko. Halo. Makasih loh Mas. Makasih Prita yang mengundang. Ini kita bikin jelas nih soal MBG kali ini nih Mas. Mas, dulu saya dapat informasi termasuk bagian yang ikut menyusun buku putih dari program makan bergizi gratis. Betul. Pertanyaannya, dari apa yang disusun di buku putih dengan yang sekarang implementasinya berbeda nggak? Nah, ada deviasi kah? begini, saat kita bangun buku putih itu, ini kan sebuah program masif, terstruktur untuk membuat setiap anak Indonesia punya akses pada makan bergizi. Ya, sesuatu kenikmatan, fasilitas yang selama ini tidak banyak dimiliki oleh orang, ya. Yang unik dari Pak Prabowo ini adalah, Pak Prabowo ini menarik ya, Berita. Dari keluarga kaya raya yang banyak mendapatkan fasilitas, tapi saya yakin mungkin di masa remaja dia pikir, kenapa cuma gua aja yang bisa nikmatin ini? Kenapa orang banyak nggak bisa menikmati cek kesehatan? Kenapa orang baik nggak bisa menikmati makan bergizi? Nah, gagasan beliau ini tentang makan bergizi ini ini gagasan sederhana tapi sekaligus kompleks. Ya, saat kami menyusun buku putih, konsep banyak, ada saya sendiri bagian saya nulis 40 halaman lebih, 45 halaman. Belum yang lain. Artinya 45 halaman tuh bagiannya apa? Kalau Mas yang Mas kalau yang saya susun adalah memastikan program makan bergizi gratis ini membuat aktivitas ekonomi petani lokal bangkit, memastikan petani yang rajin bekerja itu punya akses pasar, jelas yang beli, pasti yang beli atau negara yang beli untuk program makan bergizi gratis, memastikan bahwa mulai dari proses menanam, mengemas, ya, kemudian mau menjadi produk-produk yang bisa dimakan oleh anak itu sebagian besar kalau bisa diusahakan oleh si petaninya setempat, oleh nelayan setempat, sehingga kita sampai pada kesimpulan ini bisa menekan anggaran. Begitu. 45 halaman prosesnya seperti itu. Dan implementasinya saat ini apakah sama atau tidak dengan buku putihnya? Sedang dikerjakan. Awalnya memang pakai pendekatan pembelian langsung. Tapi sekarang arahan Pak Presiden adalah
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nggak bisa dipisahkan dari makan bergizi gratis. Itu harus menjadi pemasok utama. Pengepul dari petani-petani nelayan-nelayan di masing-masing desa, ya, dibeli oleh koperasinya dan kemudian diolah dan disalurkan ke dapur-dapur MBG. Jadi menjadi satu rantai kesatuan. Satu rantai. Jadi kalau Prita mengatakan melihat MBG semata-mata nggak bisa. Kesuksesan MBG itu bukan sekedar 82 juta anak tiap hari dikasih makan bergizi gratis, itu ya. Iya. Itu minimum. Tapi kita ingin memastikan bahwa seorang anak yang makan telur, makan ayam tiap hari sayur, itu yang mereka makan bukan dari mana-mana. Ayam yang diternak oleh orang tuanya. Iya. Ayam yang diternak oleh orang tuanya. Konsepnya begitu. Konsepnya begitu. Telurnya adalah telur yang didapat dari peternakan ayam orang tuanya. Berarti bisa dikatakan kita bisa melihat keberhasilan dari sebenarnya dampak dari MBG ini ketika nanti Koperasi Desa Merah Putih sudah hidup dan sudah bekerja dan menjadi satu lingkaran. Satu lingkaran sirkular, ekonomi sirkular. Ekonomi. Ekonomi sirkular itu ekonomi muter. Ekonomi muter itu ekonomi kantong kanan masuk ke kantong kiri. Iya. Uang berputar, kerjanya rakyat jadi tanaman, kerja rakyat jadi telur, kerjanya rakyat jadi ayam, kerjanya rakyat jadi ikan, buah, sayur. Kemudian ketika dia menjadi sayuran, dimakan oleh anaknya si bapak tani itu. Jadi bisa dikatakan Diputer. terlalu dini untuk kemudian menilai program makan bergizi gratis ini gagal. Pada Prita, tahun kalau kamu membuat program simple, sederhana, misalnya bagi-bagi sembako, bisa dilihat sore harinya hasilnya. Ya kan? Tapi yang dibuat oleh Pak Prabowo itu bukan cerpen. Ini sebuah buku cerita panjang. Ini bukan lari 100 meter. Ini sebuah maraton berestafet pula. Karena nanti estafetnya makan bergizi gratis, ya. Ini soal perut nih, soal tubuh biologis orang. Memastikan bahwa orang-orang itu dapat asupan protein, dapat asupan gizi, sesuatu yang selama ini nggak bisa didapat oleh banyak anak orang miskin. Ironi Indonesia ya, paradoks Indonesia. Pak Prabowo makanya menulis buku Paradoks Indonesia. Anaknya petani belum tentu makan sayur yang terbaik yang ditanam oleh orang tuanya. Anaknya peternak belum tentu, peternak miskin ya, belum tentu dapat kualitas daging ayam terbaik yang diternak oleh orang tuanya. Itu paradoksnya. karena yang terbaik bisa dijual ya. Terbaik bisa dijual, itu pun tidak harus dengan harga mahal. Ya. Yang anaknya kadang-kadang dikasih yang KW3 produknya. Padahal dikerjakan oleh orang tuanya. Itu paradoksnya kan. Iya. Pak Prabowo ingin memutus paradoks itu. Pak Prabowo ingin memutus paradoks itu. Bahwa yang dikerjakan oleh orang tuanya yang terbaik harus untuk anaknya. Tapi kan nanti nggak dapat untung si orang tuanya, ya kan? Nggak dapat margin kalau untuk orangnya. Nah, Pak Prabowo buat sistem ekonomi, ekonomi sirkular. Oke, mau untung kan? Agar untung dia harus keluar dari rumahmu dulu kan, dijual dulu kan? Ya oke, nggak apa-apa dijual. Tapi dijualnya ke sebuah lembaga ekonomi yang orang tuamu punya sahamnya ya. Apa itu? Koperasi. Selama orang tamu jadi anggota koperasi. Tapi kalau dijualnya ke toko besar, miliknya orang Jakarta, orang tuanya nggak dapat saham, nggak dapat keuntungan. Jadi telur itu yang dihasilkan bisa Yang dimakan terbaik anaknya, dijual ke lembaga dan bisa dapat ekonomi, marginnya juga. dapat marginnya juga, yang dia dapat sisa hasil usahanya. Begitu Dapat satu. konsepnya ya. Hasil konsepnya, Iya. oke? Nah, telur terbaik yang sudah dijual itu, ketika dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih, yang sisa hasil usahanya dimiliki oleh orang tuanya, kemudian dijual ke dapur di desanya. Iya. Jadi telur dadar. Ayamnya mungkin dari keluarga lain, yang terbaik dijual itu jadi ayam gorengnya. Iya. Sayurnya petani lain, dimakan anaknya, bergizi. Anaknya ini juga. Baik. Nah, Mas Budiman. Jadi artinya ngasih gizi sama anak selama ini bertentangan dengan dapat untung. Dengan konsep Pak Prabowo, ada Koperasi Desa Merah Putih, Iya. ada dapur, makan bergizi, belum nanti ditambahin cek kesehatan gratis, belum nanti ditambahin koperasi kampung nelayan, belum nanti ditambahin proyek 3 juta rumah per tahun, belum ditambah dengan macam-macam sekolah rakyat. Ya. Iya. Kalau ditambah macam-macam, ini cerita anak kenyang,
kesehatan dirinya dan orang yang terjaga dengan gratis, rumahnya bagus, sekolah rakyat dengan fasilitas pendidikan modern untuk orang miskin, koperasinya untung, dapat sisa hasil usaha pula anggotanya. Ini cerita harus dilihat seperti itu, Prita. Iya. Kalau ceritanya tentu kritik soal makanannya tidak berkualitas harus dikritik. Iya. Keracunan harus dikritik. Iya. Harus dikritik. Itu memang betul. Tapi seluruh cerita ini jangan dirobek, jangan dibakar. Iya, iya. Gitu kira-kira. Nah, ini adalah banyak yang mengatakan juga ya bahwa sebenarnya program makan bergizi gratis, program prioritas presiden ini adalah hal yang baik, ya, hal yang memutuskan hal-hal masalah-masalah mendasar dari bangsa ini. Betul. Nah, namun menjadi polemik adalah kemudian ketika gimana? kemudian kondisi fiskal kita terbatas. Nah, ini yang sekarang jadi polemik nih, Mas. Ketika akhirnya kondisi fiskal yang terbatas, kenapa dipaksakan sedemikian rupa tetap dalam jumlah besar makan bergizi gratis ini tidak terfokus kepada ya yang desil rendah Satu, saja. dua. Dan kemudian akhirnya memotong anggaran pendidikan. Seperti yang gencar juga disuarakan oleh teman Anda nih, dulu satu partai juga sama dengan Anda dari PDIP. Nah, ini diresahkan kata ketika kemudian KIP kuliah berkurang gitu. Dana pendidikan kenapa dipotong untuk Pertama bergizi begini. gratis? Sebenarnya pemotongan itu yang disasar tidak pernah memotong yang namanya inti dari pendidikan. Bos, tunjangan guru, ya tidak. Yang dipotong selama ini adalah inefisiensi yang berkaitan dengan rapat, perjalanan dinas, studi banding, seremonial itu yang dipotong. Itu kemudian dialihkan kepada proses pendidikan. Apa sih proses pendidikan itu? Pendidikan itu bukan sekedar guru ngasih menceritakan kurikulum, tapi termasuk juga kesiapan anak, konsentrasi anak, persentase kehadiran anak di sekolah, kesiapan anak secara fisik untuk mengikuti pelajaran dengan konsentrasi penuh dari pagi sampai siang. Itu bagian dari pendidikan bukan? Ini diberikan dengan mengurangi hasil efisiensi dari pengurangan acara-acara seremonial, rapat-rapat di hotel-hotel, kunjungan-kunjungan studi banding yang sifatnya lebih banyak prosedural dan seremonial, ya. Tapi yang berkaitan dengan bos, tunjangan guru. Dikatakan KIP kuliah turun. Ada beberapa anak yang dulunya dapat, sekarang jumlahnya kurang. Bos tetap dikatakan. Honor guru untuk honorarium untuk guru tetap, Ya, gitu tetap, ya. maaf. Tapi untuk kuliah berkurang, Ya. gitu. Dan itu kemudian melihat kenapa kemudian di dalam pendidikan, walaupun sekarang ada konsep pemasukan makan bergizi gratis menjadi bagian dari unsur pendidikan, Unsur untuk meningkatkan daya konsentrasi dan meningkatkan daya kehadiran siswa. konsentrasi. Ini akhirnya kemudian dilihat menjadi satu alasan saja untuk kemudian memuluskan program ini. Bagaimana menurut Anda? Kalau sekedar alasan ya setiap orang ada alasan. Kritiknya juga ada alasan kan. Kritiknya juga tentu ada alasan. Setiap orang ada alasan. Entah alasannya sejati atau alasannya dibuat-buat. Sekarang begini deh. Kita harus tahu bahwa berapa sih rata-rata nih kemarin survei terakhir rata-rata IQ orang Indonesia berapa? Saya pernah lihat di Google tapi saya tidak meyakini itu karena begitu rendah. 98. Masa sih benar begitu? Rata-rata ya? Rata-rata. Saya kurang percaya sama itu terus terang Mas, Oh, karena oke, nggak usah, rendah banget. Nggak usah IQ deh. PISA, survei PISA kita. Iya. Literasi matematika, literasi sains, literasi bahasa segala macam. Kita termasuk yang paling rendah loh. Rendah loh. Urusan 53 jika tidak keliru. Artinya kalau misalnya IQ kita percaya, survei PISA itu adalah suatu survei yang cukup kredibel begitu ya. Kita rendah, matematika kita, literasi kita, sains kita rendah. Itu yang kemudian diartikan sebagai daya tangkap kita yang kurang begitu? Sehingga kemudian gabungan antara daya tangkap kurang, fasilitas pendidikan, mata ajar atau kurikulum yang tidak cukup catching up, nggak bisa nututi segala macam. Kalau kita mengatakan bahwa program pendidikan hanya sekedar tidak ada fasilitas, kurang fasilitas, saya kira itu menyederhanakan masalah. Pendidikan itu bukanlah soal bangku saja, bukan soal laptop saja. Itu penting. Maka Pak Prabowo juga ada program teknologisasi untuk pendidikan. Ya. Tapi paling penting
siapa sih core, pelaku utama dari proses pendidikan? Murid yang berkonsentrasi. Murid yang memastikan perutnya tidak kosong. Dan apakah emang sudah ada survei yang membuktikan bahwa memang makan bergizi gratis ini meningkatkan daya konsentrasi dari para murid? Seperti yang dikatakan Kalau tadi, mengatakan, ketika itu saya merupakan kurang bagian tahu dari apakah pendidikan. ada korelasi atau itu, tapi jelas dari Rockefeller Institute, kehadiran. Menurut Rockefeller Institute dan PBB, kehadirannya itu naik. Ketika seseorang terlibat, dan bukan cuma itu, survei mereka mengatakan kalau ada investasi $1 dalam bentuk makanan, maka return-nya bisa $5 minimum. Itu Produktivitasnya. Kalau kita bicara soal investasi ekonomi ya, produktivitas yang bisa dihasilkan oleh seorang yang mengkonsumsi satu makanan ekuivalen $1, ya, itu rata-rata minimum produktivitasnya bisa diekuivalenkan dengan $5. Tidak harus aktivitas ekonomi, tapi ekuivalennya bisa $5 sampai $20. Sampai $20. Ada risetnya tentang itu. Artinya apa? Membuat produktif kan bukan berarti harus bekerja produksi barang. Kalau bagi seorang sekolah ya produktif artinya mungkin lebih rajin bertanya, mungkin lebih rajin dalam bentuk engagement dalam diskusi, mungkin lebih cepat dalam menyelesaikan PR, atau lebih banyak soal yang bisa dikerjakan. Jadi ukuran produktivitasnya bukan sekedar urusan memproduksi barang, tapi juga memproduksi pengetahuan dan menyerap pengetahuan itu sendiri. Nah, mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara makan dengan konsentrasi belajar dengan tingkat kecerdasan, saya kira itu pertanyaannya agak naif ya, Prita. Sangat naif. Karena sangat erat kaitannya antara asupan, bukan cuma sekedar asupan gizi ya. Bahkan udara, polusi pun bisa mempengaruhi kecerdasan. Mas, tapi apakah ada legitimasi hukumnya begitu ya? Untuk kemudian memasukkan program makan bergizi gratis ini ke dalam folder anggaran pendidikan. Karena kan makan bergizi gratis ini juga ada yang di luar folder anggaran pendidikan juga kan, gitu. Nah, adakah landasan hukumnya yang memang kemudian legitimasinya bahwa ini bisa DPR itu kan dilakukan, lawmaker. Bahasa Inggrisnya anggota DPR itu lawmaker, pembuat hukum. Yang landasan hukumnya adalah kesepakatan antar fraksi, itu sebagai law kan. Loh ya. Dan namanya pendidikan itu yang paling ketika kita mengurangi inefisiensi menjadi efisien dengan cara mengurangi tadi yang seremonial. Kan banyak itu yang sebenarnya tidak tergantung langsung pada aplikasi pada dunia pendidikan. Seremonial, kunjungan, luar negeri studi banding, rapat-rapat di hotel-hotel. Nggak ada hubungannya. Selama ini dimasukkan. Itu pangkas oleh Pak Prabowo. Dipangkas. Dimasukkan kepada aspek apa yang paling berkaitan dengan pendidikan. Menurut kami, dan saat kami menyusun dulu ya, MBG itu apa sih? Sumber daya manusia. Pertama-tama untuk sumber daya manusia. Persoalan kita adalah sumber daya manusia. Bahwa ada efek ikutan berkaitan dengan revitalisasi ekonomi rakyat, ya, yang tadi saya ceritakan tadi itu efek ikutan berikutnya. Itu juga penting untuk industrialisasi segala macam. Itu juga penting untuk hilirisasi di desa, untuk sumber daya pangan, yes. Tapi utama adalah tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari mana sih? Paling mungkin. Makanya makan bergizi gratis ya, Prita. Bukan sekedar untuk anak sekolah. Programnya juga untuk ibu-ibu hamil. Untuk ibu-ibu hamil. Jadi intervensinya bukan sekedar pada rakyat Indonesia, calon rakyat Indonesia dalam kandungan, itu sudah diintervensi. Itu yang kemudian memang dikritisi ya Mas ya. Karena kenapa nggak memilih prioritas saja kepada yang desil-desilnya rendah, sehingga kemudian membutuhkan biaya yang terlalu besar, sehingga kemudian memotong banyak hal. Sebenarnya tidak memotong banyak hal, itu sekali udah diterangkan soal pendidikan. Tapi soal desil, ini menarik. Ini kenapa juga nggak prioritas saja? Gitu? Dalam buku putihnya apa rancangannya waktu itu? Ini kita bicara soal negara yang kompleks ya. Kita bicara psikologi, kita bicara antropologi, aspek-aspeknya nih ya. Aspek kesukuan, aspek budaya, aspek kejiwaan. Menarik Prita bahwa melakukan diskriminasi positif terhadap anak-anak itu bukan suatu hal yang baik secara psikologis. Diskriminasi positif eventnya.
misalnya soal di satu kelas, apalagi sekarang ada zonasi ya. Zonasi kan tidak ada lagi sekolah elit dan tidak elit ya, terutama untuk negeri ya. Iya. Dari keluarga menengah, bawah, keluarga kaya bisa di dalam satu sekolah yang sama. Bisa contoh SMA-nya Prita di SMA 8 kan dulu ya di Iya. apa namanya apa? Masih ingat ya SMA Ya, 8 masih ingat, Bukit masih Duri? ingat. Kalau kita kenal kan sejak tahun 2000. Iya, iya. Kita kenal Udah tahun 5 tahun 2000. lalu. Ya, jadi gini. Jadi intinya mana? Ketika ada di kelas satu kelas, seragamnya sama, kelasnya sama, wali muridnya sama, tiba-tiba panggil, dari 50 kelas, si Badu, si Siti, si Aisyah, si Maria, si Asep keluar, ada makan, yang lainnya di rumah. Pas istirahat, tidak, tapi hanya dipanggil. Atau misalnya pilihan sekolah saja misalnya. Bagaimana? Sekolah-sekolah tertentu di daerah desil tertentu gitu misalnya. Mungkinkah itu dilakukan prioritisasi seperti itu? Nah, saya katakan tadi, sekarang ini batas antara sekolah elit dan tidak elit menjadi blur ya sekarang ya. Iya, iya. Batas sekolah blur. Tetapi bahwa memang program-program yang berkaitan dengan makan bergizi ini ada namanya istilahnya Universal Basic Services. Ini bagian dari Universal Basic Services. Jadi penjelasannya agak rumit secara global. Jadi ada gagasan namanya Universal Basic Income. Setiap orang kaya atau miskin harus dapat uang. Karena akan menghadapi otomasi, akan menghadapi robotisasi. Nah, kita terjemahkan ini menjadi Universal Basic Services. Universal Basic Services adalah menaikkan pelayanan dasar bagi setiap warga negara apapun kelas sosialnya. Meningkatkan pelayanan dasar bagi setiap warga negara apapun kelas sosialnya. Maka disebut universal. Disebut basic karena berkaitan dengan pelayanan dasar. Services karena non duit, non uang. Kalau universal basic income dalam bentuk uang. Kalau services ya salah satunya makan seperti itu. Konsep yang kita susun dulu adalah makan bergizi gratis sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk meningkatkan pelayanan dasarnya, ya, tugas negara yang sifatnya universal, lintas kelas, lintas suku, dan lintas teritori. Kenapa dipilih seperti itu? Sederhana aja. Awalnya memang ada perdebatan. Awalnya saya cerita ya, awal ada perdebatan, kenapa nggak ini aja betul? Kita sampai berkesimpulan. Jadi itu pernah diperdebatkan. Oh, ya kita kan diskusi debat dinamis ya di dalamnya, macam-macam besar pandang. Akhirnya kita sampai berkesimpulan, musyawarah akhirnya sepakatnya di tim ya, bahwa memisahkan antara daerah kaya, daerah miskin dalam pelayanan dasar universal itu tidak bagus untuk integrasi kebangsaan. Kalau pelayanan di dalam kelas yang sama pun berbeda, tidak bagus secara psikologis, ya, tidak bagus secara psikologis. Karena ini kita bicara soal pelayanan dasar makan, pangan. Dan lagi pula begini berita. Ini saya lupa angkanya. Kelas sosial ekonomi ke atas pun yang mengkonsumsi makanan mahal pun ternyata pola konsumsi kita rata-rata not necessarily tidak otomatis bergizi. Ternyata. Karena pengetahuan atau karena apa? Apa tuh? Karena pengetahuan atau karena ignorance mungkin. Contohnya begini, saya mau cerita fakta-fakta. Ini agak kemana-mana ya. Iya. Saya pernah kuliah di satu kampus Inggris, kampus yang cukup elit. Dan ketika saya cek kampus-kampus lain di Amerika, di Eropa, presentasi orang Indonesia itu sedikit sekali. Ketika nyangkut Ivy League, kampus di Amerika atau MIT, Stanford, UC Berkeley, kalau di Inggris ya Oxford, Cambridge, bisa seperti itu. Biasanya, saya tahu betul, itu less than dari 20.000 mahasiswa itu less than 50 people. Menurut Anda itu karena kecerdasan, kemampuan kecerdasannya? Orang Indonesia gagalnya di mana? Di mana? Ketika mereka wawancara. Bahasa Inggris? Bukan soal bahasa Inggrisnya. Kalau matematika masih bisa nututi mungkin ya. Iya. Wawancara. Dalam soal
pola pikir. Ya, ya. Dalam soal pola pikir. Baik. Kenapa orang Indonesia gagal masuk Oxbridge atau Ivy League gitu lah, ketika bikin esai dan ketika wawancara. Kenapa wawancara gagal? Wawancara itu kan jawab di situ ya, spontan, quick answer ya. Itu biasanya jawaban anak Indonesia, even dari keluarga menengah ke atas, itu banal. Karena pertanyaan-pertanyaan ya, seringkali itu pertanyaan-pertanyaan unexpected memang. Saya pernah diskusi dengan Maudy Ayunda, kenapa dia diterima di Oxford. Waktu di Oxford apa sih wawancara ke kamu? Pertanyaannya, buktikan dirimu ada. Waduh, pertanyaan-pertanyaan enggak ini. Lulusan anak SMA, baik. Buktikan dirimu ada. Mas, kita kembali nggak contoh. Kesulitan orang Indonesia menghadapi unexpected questions. Itu adalah soal pola pikir. Iya. Mas, kita kembali lagi ke MBG ya. Iya, ini MBG ya. Ini satu akarnya itu. Satu lagi nih, hal yang juga meresahkan publik. Ada tadi Mas mengatakan bahwa buku putihnya dirancang agar ada sebuah revitalisasi ekonomi rakyat. Turunannya, iya. Turunannya. Turunannya. Tapi yang kemudian narasi yang berkembang, bukti-bukti yang sekarang berkembang ada revitalisasi ekonomi kelompok. Di sana pejabat-pejabat yang punya dapur yang banyak, oh ya, okay. Para relawan-relawan politik, bahkan polisi dan tentara, yang kemudian yang mampu memiliki dapur-dapur yang banyak. Nah, itu bagaimana sebenarnya dalam rancangan buku putihnya? Kalau buku putihnya soal dapurnya itu yayasan kan ya. Iya. Yang kita berbicara adalah ini terbuka sebenarnya yayasan, pengelolaan dapurnya. Tapi yang mau kita bicarakan, aspek yang saya tunjukkan pada waktu adalah aspek supply chain-nya. Aspek produsennya, pertaniannya, kooperasinya, segala macam. Sampai yayasannya. Jadi luas nih, bukan cuma di yayasannya, tapi bukan soal masak-memasaknya. Yang mengelola masak-memasaknya bukan di situ saja. Tapi luas. Nah, tentu saja kalau dalam soal seperti ini, ya kita karena terbuka. Ini terbuka ya. Iya. Tapi nggak terbuka juga loh Mas. Banyak UMKM yang mau masuk malah dipersulit. Yang mau buka satu dapur malah dipersulit. Saya tahu, masuknya itu karena sudah ketutup semua dengan orang yang punya gelondongan. Itu kita dapat masukan juga. Kita sudah dapat masukan juga soal itu. Saya sih bukan orang MBG ya. Saya sudah bicara juga dengan Pak Dadan agar ini dibuka bagi masyarakat ya. Banyak juga walaupun saya bukan MBG, Bapak Tasken banyak dari kalangan pesantren, usaha menengah segala macam terlibat segala macam. Ya memang ini sedang diperbaiki di dalam. Yang paling penting, yang paling mendesak kami di BGN ya, bukan di BGN terutama sekarang pungutan. Mungkin dengar juga berita ya, pungutan-pungutannya dari orang itu, ini juga sedang dibenahi betul. Jadi akhirnya mengambilnya jadi bagi-bagi proyek. Ya, kritik itu bagus. Monopoli distribusi. Kritik itu bagus. Kalau kritik itu diterima. Kalau kritik teknis itu kami sangat terima. Kami sangat terima dan itu sedang diperbaiki. Kami juga kenapa BP Tasken mengedepankan keterlibatan rakyat terutama dari segi suppliernya ya. Karena kalau kami kan tidak fokus pada soal masak-memasaknya ya. Iya. Tapi pada suppliernya memastikan bahwa ini tidak dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Yes. Itu di pinggirannya. Di core-nya yang kamu maksudkan ya. Nah, di core-nya sedang diperbaiki juga supaya yayasan, koperasi itu betul-betul memang melibatkan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini ya kelompok profesi, asosiasi petani, asosiasi asosiasi nelayan seperti itu ya. Tapi semua bentuk asosiasi di mana? Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, Prita, saya pernah bicara dengan Pak Dadan, itu ditawarkan kok ke ormas-ormas misalnya. NU, Muhammadiyah atau kelompok apapun lah ya, non-muslim. Kalau NU, Muhammadiyah besar-besar. Ini UMKM kecil yang di daerah ingin menangkap opportunity dari opportunity ya sepakat itu sedang dibenahi dan cuma kalau pakai UMKM memang agak susah. Harus koperasi. Karena ini kalau ke UMKM skala keekonomiannya akan tidak efisien. Makanya kita anjurkan bagusnya mereka lewat koperasi. Lewat koperasi itulah. Dan nanti KDKMP apakah bisa mengelola dapur? Ya bisa saja. Bisa saja mengelola dapur. Karena begini, kalau pakai UMKM, skala keekonomiannya, efisiensinya tidak tercapai. Tidak tercapai. Standarisasinya juga tidak tercapai. Untuk mengolah sebuah dapur MBG? Iya dong. Karena itu butuh manajemen. Butuh manajemen. Ada dapur, misalnya untuk penerima manfaat 3.000. Penerima manfaat. Ya juga urat.
Kalau UMKM saja itu nggak bisa. Kalau satu UMKM saja, Iya, iya. maaf, kalau satu UMKM saja, kan mereka harus bersekutu dengan UMKM lainnya. Kalau bersekutu dengan UMKM lainnya, bikin koperasi dong, ya kan? Tidak harus koperasi desa Kelurahan Merah Putih, tidak harus. Iya, iya. Tapi kalau satu-satu, ini skala keekonomian dan efisiensi tidak tercapai. Memang, Prita, ini persoalan MBG ini persoalan pengorganisasian, persoalan pelembagaan, persoalan gerakan, persoalan partisipasi, membuat 82 juta orang dapat makan bergizi gratis tiap hari. Kan Iya, begitu? iya. Itu butuh pengorganisasian. Iya. Butuh pengorganisasian, saya sepakat. Dan butuh pengorganisasian ini harus kita akui, masyarakat kecil ini bergeraknya paling lemah. UMKM, Iya, segala macam. betul. Iya, mereka susah dapat Ya, slot. kalau sendiri-sendiri memang susah. Harus buktikan bahwa kamu bisa membangun efisiensi. Nah, termasuk juga ini, Mas. Beberapa investigasi media melihat bahwa yang tadinya dirancang bahwa akan menyerap supply lokal, ternyata enggak. Jadi tidak dibeli dari pasar, tidak dibeli dari daerah sekitar, tapi ya ujung-ujungnya dapur akan mengambil dari supplier-supplier besar. Nah, itu- Ujung-ujungnya akhirnya Itu nggak berarti kan kesampaian. kalau itu tidak benar, kalau itu berarti tidak sesuai dengan rencana dong. Nggak apa-apa dikritik. Kalau kritik-kritik seperti itu, Prita, kita sangat terbuka. Saya senang. Kalau kritiknya adalah kok suppliernya monopoli, kok suppliernya bukan dari yang lokal, begitu ya. Kan seperti saya kata tadi, dalam rencana kami kan tidak seperti itu ya. Iya, Rencana iya. kami itu. Kritiklah di situ. Itu akan diterima masukannya. Bukan soal MBG-nya sendiri, tapi kritiklah di situ. Itu akan diperbaiki. Dan memang itu sesuai dengan rencana kami. Seperti itu. Jadi target kami, sebenarnya Pak Prabowo sudah memberikan di ratas tahun lalu, 2025, ratasnya jelas dalam rapat terbatas, bahwa suplai bagi MBG itu adalah lokal. Prioritasnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang keanggotanya adalah masyarakat lokal. Kenapa koperasi? Karena UMKM sendiri-sendiri tidak akan efisien. Itu sudah ada keputusan Bapak Presiden untuk itu. Iya, Sudah ada iya. keputusan. Karena itu misalnya kami BP Tasken kan tugasnya memang menyambung-nyambungkan antara program bagaimana Iya. MBG dengan suara dan koperasi. Nah, kami sudah misalnya dengan Kementerian Koperasi, kemarin Kementerian Sosial, memastikan ini agak beda sedikit ya. Mereka yang sudah tidak lagi menerima bantuan sosial graduasi menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih tanpa iuran pokok, Iya. tanpa iuran pokok digratiskan. Nanti setelah itu terjadi, bagaimana ini nyambungan dengan MBG? Satu persatu kita tata. Nah, Satu itu persatu. sebenarnya ujung pertanyaan saya ini, Mas. Ya, karena saya mendengar apa yang disampaikan Tahu di kritiknya bagus, awal-awal nggak apa-apa. pemerintahan Pak Prabowo bahwa sebenarnya MBG ini sekaligus juga memutus mata rantai kemiskinan. Memang Itu ya. tujuannya. Betul. Tapi sebenarnya kalau dari BP Dan Tasken sumber daya manusia. nyambunginnya bagaimana sih sebenarnya sampai kemudian ujungnya bisa memutuskan mata rantai kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang kita punya target bentar lagi nih ya. Yes. Target 0% bentar lagi udah tinggal tahun ini ya. Tahun ini target miskin ekstrim yang 0%. Targetnya bagaimana memutuskannya, nyambung-nyambungnya bagaimana. Iya, Ya. nyambung-nyambunginnya bagaimana BP Tasken mengawalnya? Pertama, orang miskin harus diprioritaskan bekerja di dapurnya. Orang miskin dilibatkan sebagai bagian dari rantai pasok melalui koperasi. Ya. Ya. Kemudian kalau ini sekolah rakyat, anaknya orang miskin bisa sekolah rakyat. Yang makanannya dari MPG tadi, Iya. begitu. Nyambung-nyambungnya di sana. Jadi nanti kemudian ujungnya adalah sampai kemudian punya rumah ya, 3 juta rumah itu. Iya. Nah, kalau kita melihat konsep besar ini dikritik dalam pengertian teknis, itu bagus sekali. Itu saya sepakat yang tadi masukan dari Prita, ya. Dan itu memang apa yang dimasukkan dari teman-teman sesuai dengan rencana kami, begitu ya, ya, supaya tidak dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Di lain pihak, jangan digugat soal tujuan mengentaskan kemiskinan secara sistematis tadi yang berantai lewat berbagai macam program. MBG sendiri tidak akan mematikan kemiskinan kalau tidak diikuti dengan KDKMP, kalau tidak diikuti dengan sekolah rakyat, kalau tidak diikuti dengan kampung nelayan ya. Tidak, dia paling hanya membuat pingsan saja orang miskin. Bisa timbul lagi kalau orang miskin nggak masuk operasi kira-kira. Kalau anaknya orang miskin tidak sekolah rakyat kira-kira gitu ya, ya. Dan tidak punya rumah permanen. Ya. Harus dilihat dalam kerangka sana. Tugas BP Tasken memastikan transisi dari makan,
kemudian pengecekan kesehatan gratis, masuk koperasi, anaknya masuk sekolah rakyat, kalau di pesisir kampung nelayannya dibuat industri dan hilirisasinya, dan kemudian dibuatkan rumahnya 2 juta di desa, 1 juta di kota dengan high rise rumah flat apartemen begitu, kita akan buat seperti itu. Kami BP Tasken memang, nah kami sedang juga menyampaikan pada Pak Prabowo Subianto agar semuanya ini harus dibangun yang namanya semi closed loop supply chain atau rantai pasok setengah terbuka. Apa itu maksudnya? Ekonomi sirkuler, ekonomi sirkuler agar kegiatan makan, kegiatan sekolah, kegiatan berkoperasi, kegiatan punya rumah, hilirisasi perikanan kalau di laut atau perikanan darat juga bisa, ya itu uangnya hanya berputar di situ. Unitnya bisa unit kecamatan, unitnya bisa unit kabupaten kota, agar tidak cepat-cepat uangnya lari ke Jakarta. Ya, karenanya kita ingin sedikit demi sedikit memastikan supplier maupun penguasaan atas dapur itu diberikan pada kelompok-kelompok masyarakat, asosiasi petani, koperasi atau nelayan. Nah itu yang dibutuhkan nih Mas Budiman sebagai kepala BP Tasken untuk mengawal BP Tasken memang itu memastikan sesuai dengan kitab, sesuai kitabnya gitu kan, kitabnya ya, kitab putihnya tadi, memang itu. Dan kami sedang juga memastikan bahkan nanti kami punya program pengentasan kemiskinan tidak akan butuh banyak lagi anggaran APBN. Kok bisa? Ya, ada nanti mekanisme yang mungkin tidak hari ini, kapan-kapan kita obrolin. Kami sudah punya konsep dan kami sudah dapat arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah diskusi dengan beliau juga. Konsep ini adalah bagaimana mendayagunakan CSR, menggunakan macam-macam ya, tanpa APBN kita bisa selesaikan kemiskinan bukan cuma ekstrim sampai 2029. Even dengan APBN yang sangat minim. Dengan APBN yang sangat minim. Ya. Tapi tentu tidak dalam soal makannya ya, tidak dalam soal makan bergizi gratisnya, tapi dalam soal membangun ekonomi produktifnya. Ya seperti koperasi, ya kemudian juga yang lain-lain. Nah, sedang kita susun, tenang aja. Dalam ini pertanyaan terakhir Mas ya. Dalam pengamatan Anda, Mas Budiman waktu menyusun buku putih, kemudian akhirnya bukan saya sendiri ya, bagian dari menyusun buku putih, kemudian akhirnya menjadi kepala BP Tasken. Ya. Apa sih yang menyebabkan masyarakat kita ketika miskin terus saja berputar di roda kemiskinan yang sama? Apa penyebabnya dan bagaimana program-program prioritas Presiden bisa memutus hal tersebut? Menarik sekali. Pertama, menganggap orang miskin itu hanya perlu kita selamatkan supaya nggak tenggelam. Cukup dikasih pelampung. Padahal jangan lama-lama di pelampung, dia harus belajar mendayung. Tapi perahunya mana? Perahunya mana untuk sampai ke pulau tujuan? Oh iya, memang belum ada perahunya. Makanya ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Memastikan perahu ekonomi, pelembagaan ekonomi yang secara permanen dan sustainable membuat orang miskin itu menjadi bagian. Nah kemarin kami sudah bersama Menkop dan Mensos dan Mendes juga di Purworejo dan di Kabupaten Serang. Orang-orang yang keluar dari pelampung sudah kita taruh di perahu yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Selama ini perahunya nggak ada, Berita. Selama ini nggak ada. Ya, kalau gua ngentas dari pelampung ini, gua nggak dapat pelampung, nggak dapat bansos lagi, tenggelam lagi dong gua. Kira-kira gitu ya. Oh iya ya, nggak ada perahu ya. Maka dibuat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Perahu ekonominya. Satu itu. Cara memutus mata rantai. Kedua, sekolah rakyat bagaimana memutus mata rantainya. Ini sekolah rakyat ini untuk miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu jangankan penghasilan. Identitas rumah, identitas diri. Yang saja mereka nggak jelas. Mereka nggak punya konsep pulang even. Karena bagi mereka rumah nggak ada. Rumah ya gerobak. Yang isinya sampah. Saya sering tuh lihat siangnya itu dipakai gerobak, malamnya suami istri tidur di gerobak yang sama. Saya pernah lihat satu kejadian, seorang tukang pemulung nunggu malam, istrinya tidur. Saya pikir lagi tidur, udah meninggal. 10 tahun lalu saya lihat. Jenazah istrinya di gerobak, biasa ngangkut sampah. Dia bingung mau dibawa kemana. Konsep pulang saja mereka nggak punya. Kalau mereka punya anak, bagaimana mereka akan memastikan anak turunan mereka tidak berpikir seperti orang tua yang tidak punya jati diri. Konsep rumah aja nggak punya. Makanya ada sekolah rakyat untuk miskin ekstrim. Pak Prabowo maunya anak-anak dari pemulung ini ditaruh sana.
Tapi nanti ada kritik pasti. Wah, itu melanggar hak asasi, menjauhkan dana orang tua. Biasa. Ini beberapa kritik itu adalah karena pertoran ideologi. Konsep melihat hak asasi. Bagi mereka hak asasi itu individual. Tapi bagi kami, bagi Pak Prabowo, hak asasi adalah hak asasi kolektif, secara sosial. Ya, melepaskan anaknya dari orang tuanya berarti merebut hak asasi si orang tua itu untuk mengurus anaknya. Merebut hak asasi si anak atas kehangatan orang tuanya. Ya kalau dilihat sebagai sebuah individu, tapi lihat secara sosial. Kalau kemudian itu diturunkan mental tidak punya identitas tentang rumah diturunkan pada anaknya, kita akan melahirkan generasi-generasi baru penggelandang. Bagi Pak Prabowo tidak seperti itu. Maaf, konsep hak asasi kami adalah konsep hak asasi yang progresif, bukan liberalistis, bukan individualistis. Konsep hak asasi yang progresif, yang sesuai dengan Pancasila, society. Ya, jadi bagi kami mungkin bisa mengurangi melanggar hak asasi secara individualis dan liberalistis, tapi secara progresif, secara sosial, secara kolektif kita menyelamatkan sebuah generasi. Hak dia juga untuk dapat pendidikan yang bagus, dong, ya. Nah, satu. Jadi konsep ini sederhana, secara value sederhana, tapi secara pengerjaan memang kompleks. Kenapa kompleks? Struktur ekonomi kita selama ini tidak pernah menganggap pengentasan kemiskinan itu serius. Selama ini pengentasan kemiskinan itu hanya sekedar memberikan tempat berteduh bagi orang yang kena hujan. Di kanopi rumah, di tepian rumah. Bantuan sosial, perlindungan sosial ada? Ya ada. Ya. Tapi kan bantuan sosial bisa membuat orang terpleset mudah miskin lagi. Itu sama seperti kasih tempat berteduh saja pada orang miskin. Pak Prabowo maunya orang miskin itu jangan cuma dikasih tempat berteduh. Suruh masuk kamar, rombak ruangan di kamar itu. Perluas ruang meja makannya. Perbanyak ruang tidurnya. Agar orang miskin bisa tidur layak, bukan sekedar berteduh sementara ketika ada hujan. Program Pak Prabowo, dan itu yang diamanatkan pada kami BP Taskin. BP Taskin itu bukan sekedar pengentasan kemiskinan, menambah tempat berteduh bagi orang miskin, enggak. Tapi merombak struktur internal rumahnya, agar lebih ramah bagi orang miskin, bahwa mereka juga bisa berumah permanen di rumah Indonesia ini. Bagi para orang-orang liberalis, individualis, ini mengubah jatah ruang permanen bagi orang kaya. Ini soal ideologi, Prita. Pemerataan. Pemerataan? Pemerataan, bukan sekedar ngurangi beban, tapi pemerataan distribusi ekonomi. Dan itu cocok dengan pasal 33 UUD 45. Nggak mudah, karena apa? Puluhan tahun kita dibuat lupa oleh itu. Dibuat lupa dengan agenda itu, sorry. Kira-kira gitu. Jadi nggak mudah. Nggak cukup 5 tahun, Prita. Nggak cukup 10 tahun. Satu generasi minimum. Satu generasi. Terakhir, Mas. Iya, gimana? Pesan Mas. Ini apa pesan Mas sebagai seorang Budiman Sujatmiko? Bukan sebagai kepala BP Taskin. Pesan saya. Bukan sebagai bagian dari pemerintah. Sebagai seorang Budiman Sujatmiko yang dulu aktivis. Kencang menyuarakan persoalan-persoalan sosial. Kencang memperjuangkan persoalan-persoalan sosial. Apa pesan Anda kepada para netizen di luar sana, pada publik yang... Pada pejabat yang dikritik juga? Para pejabat yang dikritik dan juga publik yang saat ini sedang mengkritik program makan bergizi gratis. Ikhlas. Mumpung kita punya presiden yang ikhlas dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pak Prabowo sering berkata, saya tidak takut mati kalau untuk membela rakyat. Kami sebagai pembantunya, kalaupun tidak bisa sesuai kualifikasi itu, minimal kami bisa memahami. Nah, artinya begini, pada netizen ya, kita hormati perbedaan, kita hormati kritik-kritik yang sifatnya teknis untuk perbaikan. Tapi kalau bisa, sekarang jangan menggugat niat untuk niat kita semua lah. Saya kira juga Anda punya niat. Untuk sekarang ini ngasih tempat yang seluas-luasnya bagi orang miskin, yang terpinggirkan. Ya, karena begini, seringkali kita anggap orang miskin cukup saja dikasih permen, cukup dikasih bansos. Tidak. Saya dari dulu, sebelum gabungnya ke pemerintahan ini, saya selalu merasa bahwa orang miskin berhak dapat pendidikan berkualitas.
orang miskin berhak dapat makanan yang bergizi dan nikmat. Orang miskin berhak dapat rumah yang bagus. Saya kira saya adalah orang yang meyakini itu sejak awal. Saya merasa bahwa tujuan hidup saya adalah untuk itu, berbagi. Meskipun saya bukan dari keluarga kaya raya, tapi saya merasa saya dapat kenikmatan. Saya bisa sekolah, saya bisa dapat ini, ya. Yang itu pun yang nggak banyak yang saya dapat sekalipun selalu ingin saya bagi. Nah, apalagi bagi mereka yang sudah sangat berkecukupan, sudah banyak mengambil untung dari republik ini. Kenapa nggak bagi? Dan saatnya berikan hak orang untuk bisa dapat makan, sekolah baik, cek kesehatan gratis, sekolah unggulan, kampung-kampung nelayan yang bersih. Saya kira apapun itu posisi kita, kalau Anda setuju dengan itu semua, apapun posisi politikmu, mungkin perbedaan posisi politikmu, kita selalu bisa ngobrol dengan enak. Tapi kalau cita-citanya adalah pokoknya harus gagal Prabowo. Karena Prabowo ini bukan dari partai gua, presidennya bukan dari partai gua, harus gagal. Ya. Kok Pak Prabowo ngomong rakyat kecil ya? Harusnya itu jatah kita ngomong rakyat kecil. Kok Pak Prabowo bisa ngomong rakyat kecil dengan lebih fasih, dengan lebih logis, dan kemudian berpihak menggagalkan? Saya pastikan sejarah akan menghukum mereka tanpa amnesti, tanpa gerasi. Terima kasih. Mas Budiman Sujatmiko, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menerima kritikan dari publik. Ya, kritiknya sah, selama tidak berpikir ini harus gagal. Selamat mengawal program-program prioritas dari Pak Prabowo. Kami titipkan kritikan kami dan kami titipkan juga. Dan saya tidak menolak kritik dan saya sangat senang berdebat. Kalau suatu saat diundang oleh yang mengkritik debat, saya dengan senang hati. Sudah lama juga saya nggak debat. Berdiskusi lah, ya, siap. Titipan kritikan dari publik untuk program-program pemerintah agar sesuai dengan buku putihnya, bisa mencerdaskan bangsa, bisa membangun bangsa dan mesejahterakan masyarakat. Buku merah putih tepatnya. Buku merah putih. Terima kasih ya Mas Budiman. Oke.